أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Wassalawatullah wassalamuhu ala nabina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di momen yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan, di hari yang agung ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memohon segala kebaikan darinya, dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hari ini ada di penghujung tahun Hijriyah, dan dalam hitungan detik atau hitungan bahkan jam
kita akan masuk ke dalam tahun baru Hijriah 1446. Artinya sudah hampir 15 abad Allah Ta'ala menurunkan risalah ini, mengutus nabinya yang terakhir, dan juga menurunkan Al-Quran yang tidak lain dan tidak bukan pasti ada maksud dan tujuan yang Allah berikan untuk kita semua. Bila kita membaca sejarah, maka tidak ada satupun agama, tidak ada satupun ajaran hidup, tidak ada satupun sistem kehidupan yang memberikan kebaikan yang sangat luar biasa dan berlimpah, bahkan memberikan banyak inspirasi kebaikan bukan saja pada kaum muslimin, tapi pada umat di luar Islam yang mereka mendapatkan curahan kebaikan dari agama yang Allah turunkan ini. Dan bila kita melihat bahwa di antara tujuan, di antara misi mulia yang Allah bawa, Allah turunkan kepada kita dengan agama ini tercantum di dalam khutbah yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Amir anhu ketika dia menyampaikan khutbahnya di hadapan panglima perang Persia Rustum sebelum terjadi perang fisabilillah Al-Qadisiyah. Pada saat itu Rustum menanyakan, apa maksud tujuan kedatangan kaum muslimin ke negeri mereka? Apa yang mereka cari? Karena Rustum melihat bahwa bangsa Arab yang datang ke negeri mereka, negeri Persia, dikenal hanya sebagai pengembala kambing atau hanya pedagang. Sementara kerajaan Persia pada masa itu adalah salah satu negara superpower selain kerajaan Romawi. Maka Rustum kemudian menjawab dengan menyebutkan 3 misi mulia kedatangan Islam yang ditulis oleh banyak ulama sejarah. Di antaranya disampaikan, Allahu ibta'asna linuhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min diki dunya ila sa'atiha wa min jul adiyan ila adil Islam. Rabi' bin Amir menyampaikan bahwasanya Allah telah menutus kepada kami, Allah telah mendatangkan kepada kami 3 perkara. Yang pertama disampaikan oleh beliau bahwasanya linuhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, bahwa Allah dengan Islam ini berkehendak untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari penghambaan, dari ibadah kepada sesama makhluk, hanya kepada penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Allah yang Allah muliakan, pangkal kerusakan, kemafsadatan yang terjadi di dunia yang paling awal, yang pertama adalah ketika manusia tunduk kepada sesama manusia, kepada manusia, mendewakan manusia. Ketika manusia kemudian mengatakan manusia tidak mungkin salah bila telah dia sembah. Dalam sejarah kerajaan Eropa kita mengenal sistem monarki, dikatakan raja adalah wakil Tuhan, dan terjadi kemudian kezaliman yang sangat luar biasa. Di zaman berikutnya setelah kerajaan monarki tumbang, muncul sistem demokrasi yang mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka suara orang banyak dianggap sebagai kebenaran. Yang terjadi lagi-lagi adalah kemudian kemungkaran dan kerusakan, karena tidak ada yang pantas dan patut dan layak untuk disembah, ditaati dan diikuti segala titahnya, melainkan Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali, karena Allah pemilik kebenaran dan Allah yang maha tahu sifat manusia. Maka ketika kemudian manusia beribadah kepada Allah, terbebaslah manusia dari perbudakan, dari penghambaan, menuju kemerdekaan sejati, yaitu hanya menghamba kepada Allah satu-satunya ilah yang telah menciptakan, mengatur, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan manusia, dan tempat kembalinya manusia. Lalu yang kedua, Rabi' bin Amir mengatakan, menyampaikan misi kedatangan dia dengan kaum muslimin membawa Islam, yaitu adalah apa? Mengeluarkan manusia min diki dunia ila saatiha, mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju kelapangannya. Apa maksudnya?
Ketika Islam datang, pada saat itu manusia mereka menjadi golongan makhluk yang sangat tamak, rakus pada dunia. Terjadi eksploitasi yang kaya terhadap yang miskin, perbudakan di mana-mana terjadi. Ketika satu kerajaan menaklukkan negara lain, maka kemudian rakyatnya diperbudak, dieksploitasi, bahkan ditindas, bahkan tidak jarang dibunuh dan dimusnahkan. Maka ketika Islam datang, Islam justru mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup dunia menuju kelapangan hidup dunia. Dengan prinsip apa? Disampaikan oleh Islam kepada umat manusia, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat ini lebih baik daripada kehidupan yang awal, yaitu dunia. Allah juga sampaikan, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sampaikan, kejar raihlah tujuan hidupmu di akhirat, bagianmu di akhirat, dan jangan lupakan dunia ini. Di dalam Islam, dunia bukanlah tujuan hidup. Dunia dijadikan sebagai sarana kita untuk hidup, sarana untuk kemudian memperbanyak amal saleh, sarana memperbanyak ibadah, yang dengan dunia kemudian seorang muslim bisa membeli surga ketika dia menukarkan dunia ini dengan amal salehnya untuk mendapatkan jannahnya kelak. Dan kita melihat bahwasanya bangsa-bangsa dimanapun saat ini di dunia, walaupun mereka tergolong negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi, ekonomi yang maju, tapi justru kerusakan sosial, tekanan mental, stres, depresi sangat tinggi, tingkat kejahatan, termasuk tingkat bunuh diri, yang bahkan ironisnya tidak sedikit orang yang kaya pun mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya inilah kesempitan dunia. Ketika orang menjadikan dunia tujuan hidup, orang mengumpulkan harta dunia, popularitas, yang terjadi hidup terasa semakin sempit. Maka Islam mengajarkan yang harus kita raih adalah darul akhirah, negeri akhirat. Karena kita diingatkan juga oleh agama, oleh Allah, oleh Quran, bahwa kampung halaman kita bukanlah di sini. Bahwa Adam dan Hawa ada dunia justru sebagai golongan orang yang dihukum. Dunia tempat buangan, bukan tempat tujuan. Karena kampung asal kita adalah di akhirat, bahkan di surganya Allah Ta'ala. Maka kemudian Islam dengan prinsip ini dapat membebaskan manusia dari kesempitan hidup dunia ini menuju ke lapangan dunia yang sangat penuh barokah. Karena orang yang memahami Islam, dunia akan mudah dia keluarkan untuk mendapatkan pahala. Bahkan dia akan korbankan dunia untuk mendapatkan bagian ridho Allah di sisinya. Dia akan siap berikan dunia untuk orang yang membutuhkan. Dalam sejarah kita akan membaca banyak para sahabat dan para ulama yang mereka justru berlomba-lomba untuk bersedekah, berinfak, karena mereka yakin semakin dunia dikeluarkan dari hidup mereka, akan semakin lapang hidup mereka dan datang ridho serta barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, Rabi bin Amir mengatakan bahwa tujuan Islam datang yang dibawa kemudian oleh Nabi dan dilanjutkan para sahabat adalah mengeluarkan manusia min jawri al-adyan ila adli Islam. Yang ketiga, yang terakhir, Rabi bin Amir mengatakan Islam ini datang untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan, dari kerusakan, dari kezaliman agama-agama yang lain, dari falsafah hidup yang lain, dari ajaran hidup yang lain, menuju keadilan Islam. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya kerusakan mafsadat yang hari ini kita rasakan bukanlah karena kemudian kita ini mendapatkan kezaliman dari Allah, tapi karena kita kemudian tidak berpegang teguh pada agama Allah. Karena Islam datang tujuannya untuk menciptakan keadilan. Islam datang menghilangkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya harta jangan sampai hanya berputar, terkonsentrasi pada sekelompok elit tertentu. Allah sampaikan likaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar, beredar, hanya terkonsentrasi di kalangan orang-orang kaya saja antara kamu,
yang lain tidak mendapatkan bagian dari harta. Hari ini kita menyaksikan ada sekitar 1% orang super kaya di Indonesia menguasai 80% aset nasional. Sementara banyak orang yang hari ini mereka sulit mencari uang walaupun 10.000 rupiah saja, sulit mencari makan walaupun hanya 1 kali saja. Sementara ada orang yang kekayaannya berlimpah, menumpuk harta di satu kutub, di kutub yang lain tercipta ketimpangan dan kemiskinan. Maka begitu Islam datang, Islam menghilangkan diantaranya ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Islam mengharamkan penimbunan harta. Bila orang sudah memiliki cukup harta, maka Islam melarang, mengharamkan dia terus menimbun hartanya. Apalagi menyangka harta itu akan membuat dia kekal hidup di dunia. Allah tegur mereka dengan mengatakan ada orang yang tabiatnya, sifatnya jama'a malahu wa'addadah, yang hobinya, kebiasaannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, menyangka bahwa hartanya akan bisa mengekalkan dia. Dan Allah ingatkan bahwa ini merupakan penyebab ketidakadilan. Maka Islam kemudian mewajibkan setiap muslim berzakat bila sudah mampu, didorong berinfak sedekah, dan diharamkan yang namanya penimbunan harta karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Di dalam hukum, Islam pun memberikan keadilan, bukan hukum tebang pilih. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu falau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat la qata'tu yadaha." Nabi sampaikan, jika sekiranya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri yang mencuri, la qata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya langsung. Nabi menyampaikan sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian, binasanya umat sebelum kalian adalah ketika yang mencuri, yang berbuat kriminal, orang-orang lemah hukum ditegakkan. Namun begitu yang mencuri, yang berbuat kriminal, orang-orang bangsawan di antara kalian biarkan. Itulah kata Nabi yang menyebabkan hancurnya peradaban umat-umat sebelum kalian. Maka Nabi katakan, jika sekiranya Fatimah anakku mencuri, aku yang akan langsung memotong tangannya. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, maka kita pertama bersyukur kita bagian dari umat yang mulia ini. Kita telah diberikan guidance of life, panduan hidup yang sangat luar biasa. Namun yang kedua, kita patut merenung, terutama di penghujung tahun ini, apakah kita sudah berpegang teguh dengan agama yang mulia? Karena kita tidak akan mulia kalau kita tidak berpegang pada agama yang mulia. Islam tetap mulia sekalipun umatnya mundur terbelakang, tapi umat baru akan mulia ketika berpegang mengikuti ajaran Islam. Ini yang patut kita renungi agar pergantian tahun nanti kita mendapatkan sebuah cita-cita, kita mendapatkan sebuah agenda untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, memperbaiki keislaman kita, dan juga ada cita-cita memperbaiki negeri ini agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka beragam keberkahan dari langit dan bumi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa abdul amin. Fassalawatullah wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin wa bada bi nafsihi wa thana bi malaikati al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabba fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara din wa zul man hazara al-islam wal muslimin. Allahumma sallim ihwana al-mustadafin fi Palestin min Israel ghasibin ya arhamar rahimin ya qawiyyul matin. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sahur subuhakum para hadirin para bapak semuanya dirapatkan diluruskan demi kesempurnaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.